Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas gimana caranya membuat naskah picture book ya, cerita anak seperti yang pernah saya ungkapkan di video sebelumnya. Oke, saya akan mulai dari tahap pertama. Tahap pertama adalah mencari temanya dulu. Jadi temanya adalah tentang pandemi, tema kecilnya adalah tentang masker. Nah, setelah dapat temanya itu, masker ya, kemudian karena saya akan menulis naskahnya ini bukan cerita, bukan fiksi, melainkan seperti naskah non-fiksi yang difiksikan gitu ya. Isinya berupa fakta-fakta dan dari penerbitnya minta seperti sebuah buku penuntun gitu ya. Nah, akhirnya saya pastikan dulu untuk mencari referensi ya, tinggal Google ya, cari referensi tentang masker ya, karena ini terkait buat anak-anak ya, cari yang terkait dengan penggunaan masker buat anak. Setelah itu, saya dapat bahan-bahannya, saya pikirkan dulu rangkaian ceritanya, walaupun ini non-fiksi, tapi saya karena naratif informasi, saya harus cari alurnya. Jadi alurnya adalah anak dari rumah dulu, dia keluar terus ke rumah. Artinya gini, kalau pakai masker di rumah, itu kenapa harus dipakai? Ya mungkin karena ada tamu gitu ya. Kemudian ketika keluar, dia pakai masker, buat apa? Nah, manfaatnya masker ini bisa dijelaskan di naskah, kemudian nanti dia ngapain aja, bisa apa aja yang bisa dilakukan ketika dia pakai masker, bahwa masker itu tidak memberatkan si anak itu. Kemudian dia pulang, masker itu dibuang, gimana caranya. Kemudian ya pokoknya seputar masker itu deh ya. Oke, setelah saya dapat alurnya, manfaat, referensi, nah sekarang saya tinggal mengetiknya. Oke, kita simak bareng-bareng. Ya, guys, jadi untuk menulis picture book ini saya udah ada template storyboardnya. Di sini storyboardnya seperti ini. Jadi ada dua kolom, kolom untuk teks dan kolom untuk ilustrasi. Ilustrasinya tuh saran ilustrasi buat ilustrator nanti ya. Oke, kita langsung aja ke bagian atas. Jadi kita seperti biasa kalau nulis ya dikasih nama lah, alias kasih judul ya. Kali ini judulnya Aku dan Maskerku ya. Ini saya biasa ngetik emang di handphone, bikin naskah juga. Jadi kadang-kadang tipe gini. Kalau udah males ngetik kayak gini karena jempolnya kegedean atau nggak fokus, biasanya saya pakai ini record. Jadi suara to text. Jadi tahu kan yang di sudut situ ada gambar mikrofon, nah itu tinggal ditekan, kita tinggal ngomong mau nulis apa, otomatis nanti jadi teks, jadi tanda bacanya aja yang tinggal dirubah kayak yang gini nih. Tuh, tinggal tekan, saya mau nulis apa, aku punya banyak masker. Tuh kan, ada yang gangguan, sorry itu siapa sih? Iya. Ya kayak gitu, jadi tinggal ditulis aja sinopsisnya di bawah itu. Sinopsisnya ini bisa semi blurb, bisa enggak, tapi yang pasti ya gambaran si cerita itu biar nanti editor bacanya lebih mudah ya. Oh ini mau nyeritain apa, kayak gitu aja sih sinopsisnya, pendek-pendek aja, nggak usah terlalu panjang. Kalau nanti dipakai blurb skur, enggak juga ya, nggak apa-apa, itu kan kebijakan dari editor nantinya. Tugas kita sebagai penulis sebenarnya ya menuliskan aja sinopsisnya, ya berbau blurb juga boleh karena ini kan bukan novel ya, ini picture book yang relatif pendek dan ini juga bukan cerita, bukan cerita full, jadi ini lebih ke panduan. Oke, setelah itu kita lewati halaman 1 dan 2 karena itu copyright dan full title. Langsung kita ke halaman 3, 4 itu pembukaannya. Nah, ini saya tulis di sini, nggak ditulis sih, saya ngomong aja, langsung auto jadi teks di situ. Saya mulai dari pembukaannya. Jadi pembukaannya si tokoh itu kan punya masker banyak lucu-lucu kayak gitulah. Nah, sementara itu saya fokus untuk menulis teksnya dulu. Saran ilustrasinya nanti. Kenapa? Ya biar nanti saya bisa mengukur pembagian halamannya sesuai
cerita atau alur yang saya inginkan. Nah, selain itu juga karena ini sifatnya penuntun ya, informasi gitu ya, narasi informatif. Jadi saya lebih banyak narasinya, lebih banyak menekankan kepada narasi cerita, bukan dialog. Di sini hampir nggak ada dialog, malah nggak ada sama sekali karena tidak bercerita. Ini lebih ke paparan ya. Nah, setelah itu langsung deh ditulis aja apa yang pengen kita tulis, yang udah kita konsep tadi idenya. Walaupun saya pakai auto voice to text ya, sebenarnya emang kan nggak terlalu susah juga karena teksnya dikit. Dan kalau kayak gini kita tinggal ngebenerin tanda bacanya aja sebenarnya. Jadi idenya cepat, langsung bisa kita tuangkan dan nggak panjang juga. Ini jumlah halaman itu 20 halaman, dan biasanya satu bukaan, satu ilustrasi itu satu spread. Jadi nggak bisa terlalu banyak spread juga, sehubungan ya irit biaya. Nggak sih, ya sesuai kepentingan aja, keperluan. Jadi jumlahnya ya akhirnya dibagi dua karena satu spread ya, halamannya dua halaman, satu bukaan gitu ya. Paham ya maksud saya? Ini nanti ilustrasinya seperti itu. Dan kalau di sini kelihatan padat ya, sebenarnya nggak padat nanti teksnya karena disebar ya. Karena ini kan satu spread, bukan dalam satu halaman si kata-kata atau teksnya ini. Oke, kita langsung aja ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya sama aja, saya rekam dulu aja apa yang mau saya ketik, bukan rekam sih, saya ngomong aja. Begitu ngomong nanti langsung jadi teks. Ketahuan ya, penulis yang manfaatin kekinian lah, biar nggak capek juga. Soalnya kalau di handphone itu kan lebih sering typo, lebih sering salah ketik. Apalagi dengan jempol yang udah gede gini ya, mendingan ngomong aja biar nggak salah-salah juga. Jadi tinggal benerin tanda baca di akhir, entah itu tanda seru, koma, atau titik. Nah, dengan bantuan voice ini juga kita jadi cepat sebenarnya kalau mau ngetik apa-apa. Ya, jangan mau ketinggalan lah sama teknologi. Kita manfaatin teknologi biar pekerjaan kita bisa lebih cepat. Kalau nggak salah ini saya menulis ini semua itu nggak sampai 15 menit ya. Tadi udah dilihat. Ya, langsung saya buat cerita bagian-bagian yang sudah saya rencanakan tadi di dalam kepala. Jadi mulai dari manfaatnya, di mana aja, terus akhirnya gimana si masker itu, sampai terakhir alur orang mulai dari ngelihat masker, pakai masker, keluar manfaatnya, ngebuang masker, sampai terakhir dia akhirnya harus ngapain gitu ya, begitu maskernya nggak ada, yakni ya mencuci tangan supaya tadi kan maskernya saya tahu nempel-nempel ya, biar nggak ikut juga. Udah selesai ya langsung cuci tangan dengan sabun dan air, walaupun tentang cuci tangan sendiri ada bukunya. Jadi nanti kalau mau tahu nah cuci tangan itu gimana yang benar, itu ada di buku seri ini juga, judulnya mencuci tangan ya. Oke, udah selesai kan, cepet nulis naskahnya. Dan ini kalau di print itu kurang lebih 1 halaman, tapi kalau dicetak jadinya 20 halaman. Nah, setelah selesai bagian teksnya, oke, kita tunggu dulu. Udah selesai bagian teksnya, kita ke bagian saran ilustrasi. Jadi storyboardnya ini udah jelas lengkap ya dari si penulisnya. Oke, setelah diperiksa sebentar, teksnya atau kalimatnya, bagian teksnya udah nggak ada masalah, kita bisa pindah ke bagian saran ilustrasi. Jadi benar-benar bentuk storyboard gitu.
Nah guys, cara ilustrasi juga dimulai dari halaman tadi kita mulai ya, ini halaman 3 dan 4. Karena di halaman 1 dan 2 itu nanti ditentukan oleh editor, jadi kita nggak usah isi itu. Dan kita tinggal kasih saran, misalnya saya sarankan seperti ini nih. Anak perempuan dengan koleksi maskernya yang lucu-lucu dan warna-warni. Ngomong gitu aja nanti keluar teksnya di sampingnya. Begitu selanjutnya. Jadi gampang kan? Nah, udah beres ini. Kalau udah beres, tugas kita adalah self editing. Kita lihat dulu siapa ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, atau ya kalau tadi kita pas proses memikirkan, merangkai cerita, idenya di kepala itu udah mateng banget ya. Kalau saya biasanya ya udah sekitar sehari didiemin gitu ya. Jadi udah tahu nanti mau nulis apa, alurnya gimana ya. Biasanya saya nggak terlalu banyak merombak ya. Nanti aja nunggu kalau misalnya udah ada catatan dari editor. Ini menurut saya udah beres. Jadi kalau misalnya kita lihat udah nggak ada yang dikoreksi baik teks maupun saran ilustrasi ya, kita bisa langsung kirimkan ke editornya untuk minta feedback. Kalau misalnya harus ada revisi ya kita revisi, kalau nggak ada ya udah kita tinggal nunggu bukunya terbit. Gitu teman-teman, mudah kan? Mudah banget malah ya. Oke, selamat menulis semuanya. Semuanya sudah tamat, sekarang kita kirim naskah ini ke editor. Well, semuanya itu tadi gimana? Itu hanya salah satu dan kebetulan naskahnya juga udah dikirim ke penerbit dan malah udah terbit ya, Aku dan Maskerku. Ini udah jadinya dari satu halaman naskah tadi. Semoga semuanya terinspirasi dengan video kali ini dan semangat juga untuk bikin naskah picture book. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau tertarik nanti saya akan buat proses naskah buku-buku yang sudah terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.